Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1030 ini bukan salahmu. Raja penghancur membawa amarah yang mengerikan dan aura pembunuh menuju ke arah Dimas Wu. Dimas Wu terbaring di tanah, tubuhnya lemas dan matanya kosong. Melihat Raja penghancur menyerangnya dengan ganas, reaksi pertama Dimas Wu adalah menghindar dan kabur. Namun ketika hendak pergi, ia mendapati seluruh tubuhnya seolah-olah terpisah dari kesadarannya sendiri. Dia tidak mendengarkan sama sekali, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Dia terlalu lelah dan tubuhnya benar-benar kelelahan. Pertempuran ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya, termasuk energi yang tersembunyi jauh di dalam tubuh. Ia tidak dapat lagi menstimulasi potensi apapun, ia hanya seperti sampah, tidak dapat bergerak sama sekali. Penonton pun sudah berkeringat deras. Mereka sangat berharap Dimas Wu akan bangkit dan melawan, setidaknya kabur dari tempat itu. Namun Dimas Wu tak bergerak, ini membuat semua orang putus asa. Pemandangan itu penuh kabut, suasana mencekam dan sunyi. Raja penghancur seperti dewa kematian, tanpa ampun, menukik dengan cepat ke arah Dimas Wu. Pedang ilahi Fengxi di tangannya melesat dalam kehampaan, dan ujung tajam pisaunya ternoda aura kehancuran, menunjuk langsung ke Dimas Wu. Bilahnya sedingin es dan berkedip-kedip, seolah-olah itu adalah panggilan kematian terakhir ke Dimas Wu. Dimas Wu menyaksikan pedang ilahi Fengxi mendekatinya, namun ia tidak berdaya. Lah diliputi oleh nafas kematian. Dalam hatinya, ada suara yang mendesaknya dengan cemas, bertindak cepat, melawan atau lari, jangan menunggu kematian. Tapi, tubuhnya tidak di bawah kendalinya, dia masih belum bisa bergerak, dia sepertinya harus menunggu untuk mati. Momen waktu ini berlangsung tanpa batas, dan semua orang sangat menderita. Namun, waktu yang sebenarnya cepat berlalu. Hampir dalam sekejap mata Raja penghancur sudah bergegas menuju Dimas Wu. Lah berada di atas Dimas Wu dalam kehampaan, dengan pedang ilahi Fengxi menghadap ke bawah, menembus alam semesta, menyentuh alis Dimas Wu. Mata kosong Dimas Wu menunjukkan cahaya gelap dari keputusasaan, dan hatinya tenggelam ke dasar jurang. Perlahan-lahan dia menutup matanya, menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat menahan, dan menunggu dengan sedih sampai kematian datang. Seras. Suara pisau yang menusuk daging terdengar, dan pemandangan sunyi tiba-tiba terhenti, dan segala sesuatu di dunia, bahkan waktu, berhenti sejenak. Penonton tercengang. Dimas Wu terbaring di tanah, memejamkan mata, kepalanya kosong sejenak, berpikir akan menunggu dahinya ditusuk. Tetapi yang dia tunggu adalah keheningan yang aneh dan tak terkatakan, seolah-olah kekosongan membeku pada saat ini, dan semuanya masih pada saat ini. Detik berikutnya, keheningan terangkat, dan sosok merah jatuh pada Dimas Wu. Dimas Wu langsung merasakan kehangatan dan tubuh tanpa tulang yang lemah mengenai dirinya. Ia tidak merasakan sakit apapun, namun terkejut dan sangat kaget. Tiba-tiba ia membuka matanya dan menemukan bahwa orang yang menimpanya ternyata adalah Ari Sugong. Sebuah lubang darah besar muncul di dada Ari Sugong, dan darah mengalir keluar dari sana. Sudut mulutnya juga mengeluarkan darah yang banyak, raut wajahnya menjadi pucat. Dan Raja penghancur tertancap di kekosongan di atas Dimas Wu, pedang ilahi Fengxi-nya menghadap ke bawah. Dan darah merah cerah menetes di ujung pisau yang tajam. Inilah darah Ari Sugong. Barusan, di saat yang hampir bersamaan, Ari Sugong tiba-tiba menghampiri dan melindungi Dimas Wu dari pisaunya. Ketika Raja penghancur melihat Ari Sugong menghadang pisaunya, dia secara naluriah ingin berhenti. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan pisaunya terlalu kuat, dan tidak sempat berhenti, pedang ilahi Fengxi sudah menembus jantung Ari Sugong. Saat pisau memasuki tubuh, dunia membeku. Selanjutnya, Ari Sugong jatuh karena gaya gravitasi, lepas dari pedang ilahi Fengxi, dan mendarat di Dimas Wu di bawah, sementara Raja penghancur tetap membeku di jurang. Tubuh Raja penghancur mengeras,
postur tubuhnya mengeras. Bahkan ekspresinya membeku. Semua orang di ruangan itu membeku. Setelah Dimas Wu membuka matanya, dia juga jatuh pingsan. Seluruh pemandangan diam dan membeku Iyagi. Semuanya sepertinya sudah menekan tombol jeda, hanya darah di ujung pedang ilahi Fengxi. Masih menetes setetes demi setetes. Arisu. Entah berapa lama, Raja Penghancur tiba-tiba pulih, dan berteriak keras. Dia mendarat dengan cepat, menatap Arisu Gong, rongga matanya merah darah, matanya membelalak besar, hingga seolah hampir keluar. Dahinya penuh dengan urat biru, tangannya gemetar, tubuhnya gemetar. Raja Penghancur jatuh ke dalam api amarah. La tidak pernah menyangka Arisu Gong akan menggunakan hidupnya untuk melindungi Dimas Wu. Dan dia benar-benar menusuk jantung Arisu Gong dengan tangannya sendiri. Fakta ini benar-benar mengalahkan Raja Penghancur. Dimas Wu yang lesu terbangun oleh raungan Raja Penghancur, tiba-tiba matanya membelalak. Ada ketidakpercayaan yang mendalam di matanya, hatinya sepertinya ditusuk oleh senjata tajam, rasa sakit yang tajam. Rasa sakit ini berasal dari ingatan yang dalam dan jelas. Tiba-tiba, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Dimas Wu. Segala macam kenangan mengaduk pikirannya, gelombang emosi yang tak berujung bergulir di dalam hatinya, matanya menjadi merah, dan ada sihir yang mengerikan di matanya. Tiba-tiba kekuatan datang padanya, dia seperti mayat, dengan ganas. Dia duduk dan memeluk Arisu Gong yang menimpanya. Dia memandang Arisu Gong dalam-dalam, iblis di matanya menjadi semakin kuat, bibirnya bergetar ringan, dan dia ingin berkata sesuatu, tetapi tenggorokannya sepertinya tercekik, tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Arisu Gong masih memiliki sedikit kesadaran, matanya terbuka redup. Bertemu dengan tatapan Dimas Wu, saat ini, matanya sedang tersenyum, ekspresinya rileks, lega, seolah-olah dia telah mendapatkan kelegaan terakhir. Sekarang, ada periode keheningan yang singkat, dan orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran tetap diam. Setelah beberapa saat, Dimas Wu akhirnya mengeluarkan suara yang sangat parau, "Untuk apa kamu melakukan ini?" Ada rasa sakit tak berujung dalam suaranya. Arisu Gong memandang Dimas Wu dalam-dalam, dan berkata dengan susah payah, "Aku rela melakukan ini untukmu, aku merasa sangat bahagia." Saat ini, Arisu Gong sedang menderita sakit yang fatal, tetapi suara dan nadanya sangat lembut, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Memang, hatinya tertusuk, tetapi dia tenang, damai, dan bahkan puas. Dia hanya mencintai satu pria dalam hidupnya, dan dia sangat bersyukur bahwa dia bisa mati untuk pria ini. Setelah Dimas Wu mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin sakit, suaranya bahkan lebih parau, "Kenapa kamu begitu bodoh?" Arisu Gong mencoba yang terbaik untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, ini adalah hal paling benar yang telah aku lakukan dalam hidupku. Meskipun aku dimanfaatkan, tetapi bagaimanapun, aku memiliki tanggung jawab yang besar, ini hutangku padamu, dan sekarang, aku akhirnya punya kesempatan untuk menebusnya." Inilah kata-kata sebenarnya dari Arisu Gong, yang menyebabkan kematian tragis pemilik asli Heaven Demon Sword saat itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri selama puluhan ribu tahun. Setiap hari, dia hidup dalam penderitaan dan menderita penyesalan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Memang benar hidup itu lebih baik daripada kematian. Kini, kemunculan Dimas Wu telah membuatnya memahami kebenaran tahun ini, dan juga menghidupkan kembali hatinya yang diam. Beruntung sekali pemilik asli Heaven Demon Sword itu dibangkitkan, dan ia membenci Raja Penghancur karena telah memanfaatkannya. La tidak pernah menerima berakhirnya Dimas Wu yang dibunuh oleh Raja Penghancur. Oleh karena itu, ia lebih memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dimas Wu. Ini adalah cara baginya untuk memperoleh kelegaan spiritual. Dia rela memberikan segalanya untuk pria yang dicintainya, dan juga ingin menebus penyesalan tahun ini dan menebus dirinya dari lautan penderitaan. Dia tidak meminta apa-apa lagi sekarang,
hanya berharap Dimas Wu bisa bertahan. Dimas Wu memandang Ari Sugong dengan serius, dan mengatakan setiap kata, "Aku tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu." Mendengar ini, Ari Sugong tidak bisa menahan bibirnya, berusaha sekuat tenaga, tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengucapkan dua kata ini, Ari Sugong melirik Dimas Wu untuk terakhir kalinya, dan pada 10.000 tahun, semua cinta, keengganan dan perpisahan, semuanya ada di mata ini. Ari Sugong segera memejamkan mata dan tidak bersuara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.